warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita masih bisa berjumpa kembali masih belajar online ya seperti biasa. Tetapi anak-anak tetap harus semangat ya, semangat, dan juga jangan lupa berdoa supaya masa pandemi hari ini dan seterusnya bisa cepat usai, cepat selesai anak-anak ya. Ingat, tetap rajin ibadah dan juga rajin belajar. Dan jangan lupa jaga kesehatan anak-anak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pertemuan kali ini, Bu Guru akan membahas tentang pembelajaran matematika. Yuk kita belajar bahasa matematika tentang menaksir hasil operasi bilangan cacah maupun pecahan. Nah, dari sini Bu Guru akan membahas beberapa materi ya, seperti pembulatan bilangan. Nah, untuk pembulatan bilangan yang pertama yang akan Bu Guru bahas adalah pada pembelajaran kali ini kalian akan mempelajari cara menaksir hasil operasi bilangan cacah maupun pecahan. Oke, simak video berikut dengan baik-baik. Yang pertama, pembulatan bilangan. Ya, yang A, pembulatan kesatuan yang terdekat anak-anak. Ingat, satuan yang terdekat itu poin pertama. Jika angka per 10 kurang dari 0,5, maka dia dibulatkan ke bawah. Ya, dibulatkan ke bawah. Dan juga apabila angka per 10-nya itu lebih dari 0,5, maka dibulatkannya itu ke atas. Ya anak ya, kalau dia kurang dari 0,5 ke bawah, kalau lebih ataupun sama dari 0,5 angka per 10-nya, maka dia dibulatkan ke atas. Oke, Bu Guru contohkan. Yang pertama atau yang A itu ada angka 4,3. 4,3 apabila dia dibulatkan ke satuan yang terdekat, kita lihat angka per 10-nya dia berapa? Iya, 3. Angka per 10-nya itu adalah 3. Karena 3 itu kurang dari 0,5. Ini tuh di belakang koma anak-anak ya. Bahwasanya dia kurang dari 0,5, maka apabila dia dibulatkan ke satuan yang terdekat, maka dia dibulatkan ke bawah. Kalau kita bulatkan ke bawah, maka hasilnya adalah 4. Kita lihat yang di belakang koma anak-anak ya. Kita lihat di belakang komanya. Kalau dia 4,3, dia dibulatkan ke satuan yang terdekat menjadi 4. Yang B itu ada 23,6. Apabila kita bulatkan ke yang terdekat, itu ada 24. Kenapa? Iya, karena 6 itu lebih besar dari 0,5. Jadi lebih besar anak-anak ya. Jadi kita bulatkan ke atas. Nah, kalau ke atas itu menjadi lebih besar. Atau pun yang terdekat adalah 24. Seperti itu ya. Oke, gampang. Yang B atau yang kedua itu adalah pembulatan ke puluhan. Puluhan yang terdekat. Kalau yang tadi itu satuan, yang sekarang itu adalah puluhan. Nah, kalau yang puluhan itu sama anak-anak. Patokannya adalah jika satuan itu kurang dari 5, maka dia dibulatkan ke bawah. Apabila sama ataupun bahkan lebih dari 5, dia bisa 6, 7, 8 ataupun 9, maka dia dibulatkan ke atas. Kalau dia di bawah ini seperti 1, 2, 3, 4 dan 4 ini ataupun kalau 5 itu berarti 50-50 anak-anak ya. Dia dibulatkan ke bawah. Oke. Mana tadi? Jika satuannya lebih ataupun sama, jadi 5 itu masuk di yang ke atas anak-anak ya. Yang B, jika satuan lebih atau sama dengan 5, maka dia dibulatkan yang terdekatnya ataupun dibulatkan ke atas. Nah, contohnya 43
Kita bulatkan ke puluhan yang terdekat. Kita lihat 43. Nah, kalau kita pecah menjadi 40 dan 3. Nah, bagaimana cara kita membulatkannya ke yang terdekat? Kita lihat ini. Nah, satuannya yang 3 itu kurang dari 5. Nah, apabila kurang dari 5, maka dia dibulatkannya ke bawah. Nah, menjadi 40. Seperti itu anak-anak ya. Jadi kita lihat angka satuannya. Kalau dia kurang dari 5, maka dia tetap dibulatkan ke yang terdekat menjadi 40. Yang berikutnya itu ada 66. Kita bulatkan ke puluhan yang terdekat. 66. Kalau kita pisah berarti 60 dan 6. Nah, kita lihat satuannya. Iya, yang satuannya itu adalah 6. Di mana 6 ini lebih dari 5. Benar. Kalau kita lebih dari 5, maka kita bulatkan ke atas. Nah, menjadi 70. Seperti itu anak-anak ya. Nah, jadi gampang ya. Jadi patokannya adalah dia lebih dari 5 atau kurang dari 5 di angka satuannya. Itu apabila dia puluhan. Oke, yang berikutnya itu yang C. Mana kalau tadi kita sudah bahas tentang satuan atau pembulatan kesatuan, pembulatan puluhan, yang sekarang pembulatan ratusan terdekat. Nah, kalau ratusan terdekat di sini anak-anak patokannya adalah dari angka puluhan. Ya, dari angka puluhan. Yang pertama A, jika angka puluhannya kurang dari 50, maka dia dibulatkan ke bawah. Dan apabila lebih ataupun sama dengan 50, maka dibulatkan ke atas. Nah, patokannya sekarang adalah puluhan. Itu apabila dia ratusan, ya. Contoh 520. Kalau kita pecah 520 itu adalah 500 dan 20. Anak-anak. Nah, kita lihat 20 kurang dari 50. Maka dia kita bulatkan ke yang terdekat adalah 500. Nah, kalau seandainya di sini 560. Contoh 500 dan 60. 60 itu lebih dari 5. Maka apabila kita bulatkan menjadi 600. Seperti itu ya. Yang berikutnya 795. Kalau 795 kita bulatkan menjadi 800. Bagaimana? Karena apabila kita pisah 700 dengan 95. Ya, jadi 95 itu lebih dari 50. Sudah jelas ya? Ya, lebih dari 50, maka kita bulatkan ke atas menjadi 700 menjadi 800 ya. Oke, jadi kalau materi pembulatan itu sebenarnya sangat gampang anak-anak ya. Yang berikutnya pembulatan ribuan terdekat. Nah, kalau tadi sudah ratusan, sekarang ribuan. Patokannya kalau ribuan itu kita lihat ini angka ratusan. Ya, perlu diingat-ingat angka ratusan. Jika angka ratusan kurang dari 500, maka dia dibulatkan ke bawah. Apabila dia sama ataupun lebih dengan 500, maka dia dibulatkan ke atas. Contohnya 2489. Apabila kita bulatkan, kita pecah terlebih dahulu. 2489
2000 dengan 489. Nah, 489 itu anak-anak kurang dari 500. Benar. Maka dia dibulatkan ke bawah. Ke bawah yang terdekat adalah 2000. Seperti itu ya. Contoh yang kedua itu ada 1000 dan 560. Nah, 560 di sini bahkan lebih ya, lebih dari 500. Maka dia dibulatkan ke atas menjadi 2000. Nah, ini ketinggalan. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi gampang anak-anak ya kalau pembulatan bilangan seperti ini. Yang berikutnya itu adalah pembulatan pecahan biasa. Oke. Yang pertama, jika pecahan memiliki pembilang kurang dari setengah dari penyebutnya, maka pecahan tersebut itu dihilangkan. Bagaimana caranya? Nah, coba diperhatikan. Contoh 2/5. Nah, memiliki pembilang 2 dan penyebutnya adalah 5. Pembilang 2, penyebutnya 5. Nah, 5 setengah dari 5 itu adalah 2,5. Ingat, karena di sini yang dilihat adalah patokannya dari penyebut anak-anak ya, setengah dari penyebutnya. Oke, penyebutnya tadi adalah 5. Di mana 5 kalau kita jadi setengahnya dari 5 adalah 2,5. Nah, sedangkan pembilang itu adalah 2. Bagaimana bilangan 2 itu kurang dari 2,5? Maka apabila jadinya kita bulatkan 2/5 dibulatkan menjadi 0. Ya, dibulatkan menjadi 0. Loh, kok bisa, Bu? Iya. Karena contohnya seperti ini ya. Bu Guru memiliki kue 5 ya, memiliki kue 5 potong. Nah, teman Bu Mei itu meminta hanya 2 saja, hanya meminta 2, dan di sini masih ada banyak lagi, masih ada 3. Jadi yang 2 tadi itu dianggap seperti tidak mengambil karena dia masih banyak, karena kuenya Bu Guru masih sisa 3. Jadi 3 dengan 2 itu masih banyak yang sisanya Bu Mei. Jadi seperti itu anak ya. Yang 2 itu jadinya dihilangkan ataupun dianggap ini tidak ada lah artinya ya. Dan karena yang dimiliki Bu Mei tadi artinya lebih banyak. Kalau menggunakan cara yang seperti ini dilihat dari penyebutnya. Kalau penyebutnya di sini ada 5, kita jadikan setengahnya dari 5. Setengah dari 5 adalah 2,5. Dan 2 dari pembilang itu kurang dari 2,5. Makanya dia dibulatkan menjadi 0 ataupun tidak ada. Oke, paham ya? Oke, Bu Guru harap anak-anak bisa paham. Yang B itu adalah jika pecahan memiliki sama atau lebih dengan setengah dari penyebutnya, maka dia dibulatkannya ke satuan. Jadi bagaimana? Contoh 3/4, pembilangnya adalah 3, penyebutnya adalah 4. Nah, sudah ketemu penyebutnya adalah 4. 4 setengahnya adalah 2. Benar. Dan tadi berapa? Pembilangnya adalah 3. 3 di sini lebih dari 2. Oleh karena itu, jadi kita bulatkan 3/4 menjadi 1 anak-anak. Seperti itu. Karena apa? Di sini 3 lebih dari 2 dari penyebutnya, setengah dari penyebutnya. Maka kalau apabila kita bulatkan, dia menjadi 1. Sekarang yang terakhir,
Yang terakhir di sini adalah pembulatan pecahan desimal. Kalau yang tadi adalah pecahan biasa, sekarang pecahan desimal. A. Jika angka yang dibulatkan itu kurang dari 5, maka angka tersebut dihilangkan. Ya, kurang dari angka 5 ya, maka dia dihilangkan. Contoh 8,62. 8,62 apabila kita bulatkan dia menjadi 8,6. Karena apa? 2 kurang dari 5, maka kita hilangkan. Yang kedua 8,472. Nah, sama 2 itu kurang dari 5, maka dia juga dihilangkan. 9,4043 apabila kita bulatkan 3 dia kurang dari 5, maka 3 kita hilangkan menjadi 9,404 seperti itu. Mudah ya. Jadi patokannya adalah di angka yang terakhirnya anak-anak. Anak-anak perlu sekali diingat-ingat apabila di angka terakhirnya itu kurang dari 5 semua, maka dia dihilangkan. Seperti itu ya. Yang B, jika angka yang dibulatkan itu lebih dari 1 atau sama dengan 5, maka angka yang di depannya itu dia ditambah dengan 1. Contoh 3,47. Nah, 7 ini ya, 7 ya. Dia itu lebih dari 5, maka dia ditambah dengan 1 menjadi 3,5. Seperti itu. Yang berikutnya 10,286. Nah, 6 juga di sini lebih dari 5, maka dia ditambah dengan 1 menjadi yang ini 28 ditambah 1 menjadi 29. Seperti itu ya. Kalau yang pertama tadi 47 ditambah dengan 1 dia dibulatkan menjadi 47 ditambah dengan 5 menjadi 52, dibulatkan menjadi 3,5. Seperti itu ya. Ini Bunda contohkan. 47 ditambah dengan 5. Oke, 7 ditambah 5 12. Simpan 1 tambah 4 adalah 5. Maka kenapa kok di sini ditulis 3,5? Nah, di sini yang 2 ini tadi kan kurang dari 5, maka dia dihilangkan menjadi 3,5. Seperti itu ya. Sekarang yang ini 10,286. Nah, di depannya ini kan 6 lebih dari 5, maka dia ditambahkan 28 ditambah dengan 1 menjadi 29. Seperti itu. Yang berikutnya 31,3455. Apabila kita bulatkan menjadi yang angka di depannya adalah 45, itu ditambah dengan 1 menjadi 31,346. Apabila dibulatkan menjadi seperti itu. Apabila kita sudah tambahkan dengan 1 ataupun dengan 5. Jadi seperti itu anak-anak ya. Di sini Bu Guru rasa materi sudah selesai. Nanti akan kita sambung kembali ke materi-materi berikutnya ya. Mohon maaf sekali apabila banyak kesalahan kata ataupun kesalahan tingkah laku Bu Guru, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.